Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dengan saya Kamil Aini dengan 22112C1008. Pada tutorial kali ini saya akan membuat lagi tutorial cara pengolahan data, yaitu pembuangan data. Sekarang adalah metode graph. Di sini telah ada data sebanyak 7 data yang kebetulan sudah saya susunkan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Untuk langkah pertamanya, setelah mengolah atau menyusun data dan menentukan banyak data, langkah selanjutnya adalah mencari rata-rata dari data yang sudah ada. Kemudian kita cari standar deviasinya. Setelah standar dan rata-ratanya sudah ditemukan, kita melangkah ke G1 Nah, seperti yang telah tutorial sebelumnya gitu ya, untuk mengolah data, terutama membuang data itu, kita harus tahu nilai kritisnya. Itu bisa dilihat di tabel yang sudah ditentukan, bisa dilihat di Google. G kritis itu disesuaikan dengan banyak data. Jadi karena datanya di sini 7, maka G1 kritisnya itu adalah 1,98 gitu. Nah, untuk G-1-nya di atas sudah ada rumusnya, yang kita masukkan rata-rata tutup dulu, rata-rata dikurangi dengan X pertama kurung tutup dibagi dengan standar deviasi. Nah, dari dapat itu kemudian nilai G1 max atau maksimalnya. Dengan kurung buka rata-rata dikurangi nilai maksimalnya kurung tutup dibagi dengan standar deviasi. Oke, udah ya. Oke. Nah, bisa dilihat di sini bahwasannya G1 itu lebih kecil daripada G1 kritisnya. Maka dari itu berarti data tidak dibuang. Begitupun dengan nilai maksimalnya, G1 maksimumnya itu lebih kecil juga daripada G1 kritisnya. Maka dari itu data tidak dibuang. Nah, karena kita memakai nilai absolut gitu ya, jadi min yang muncul dari nilai G1 max ini dapat diabaikan. Untuk G2 nya kita tinggal masukin juga rumusnya. Xn dikurangi dengan X1 dibagi dengan standar deviasinya. Nah, muncul ya. Nah, kesimpulannya juga karena D2 nya itu lebih kecil daripada G2 kritis, maka data tidak dibuang. Tentunya kalau misalkan si G2 atau G1 itu pokoknya si nilainya itu lebih besar daripada G kritisnya,
maka otomatis itu namanya akan dibuang. Itu. Nah, kemudian pada G3 di sini sudah saya tampilkan. Nah, untuk G3 ini itu rumusnya cukup kompleks gitu ya. Nah, untuk S2 per N 2 itu juga seperti biasa gitu, ada minimal dan ada maksimal. Nah, untuk nilai minimalnya itu, datanya itu tidak menyertakan X1 dan X2 seperti itu ya. Jadi bisa kita hitung S. Nah, kita berarti semuanya tanpa X1 dan X2 berarti dari X3 sampai sini. Oke, nah untuk nilai maksimalnya sudah menyatakan X6 dan juga Xn. Berarti nah ini 1 sampai dengan X5. Oke. Nah, kalau keseluruhan datanya itu semuanya tanpa terkecuali. Oke, kalau banyak datanya ya bisa kita lihat ya dari tabel itu banyak 7 data. Oke, step dulu. Nah, untuk menentukan D-nya ya mengikuti dengan rumusnya. Yang itu ada 7 dikurangi 3 tutup kurung dikali dengan Sn yang karena ini berarti ini. Oke, kemudian cukup saja seperti ini. Oh, ini betul, ini kemudian per 7 dikurangi 1 ya, kita menuju ke yang bawahnya dikali S. Oke, seperti itu. Nah, lagi-lagi si nilai G3 nya itu lebih kecil daripada nilai G3 kritisnya. Maka dari itu berarti data tidak dibuang. Untuk G maksimalnya 7 dikurangi 1 tutup kurung dikali ini maksimalnya dibagi dengan 7 data 7 dikurangi 1 kurung dikali dengan S2 nya. G3 lebih kecil daripada G3 kritis, maka data tidak dibuang. Seperti itu. Jadi dari keseluruhan data kita bisa menyimpulkan bahwasannya semua datanya itu dipakai atau tidak ada data yang dibuang. Seperti itu. Baik, sekian tutorial dari saya. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.